Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Teguh Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam perakitan PC. Di mana di dalam perakitan PC terdapat diagram proses yang meliputi input, proses, output, dan storage. Data dimasukkan dalam komputer menggunakan perangkat input, kemudian diproses oleh perangkat proses, dan ditampilkan melalui perangkat output. Data setelah diproses oleh komputer disimpan melalui perangkat storage atau media penyimpanan data. Untuk perangkat keras atau hardware sendiri, di sini ada perangkat proses, yang kedua ada perangkat display, yang ketiga ada perangkat media penyimpanan, dan yang keempat ada perangkat kendali antarmuka. Untuk perangkat proses sendiri, di sini yang pertama ada prosesor, di mana prosesor terdapat 3 bagian yang meliputi satu control unit atau CU yang berfungsi untuk mengatur semua program dan kinerja bagian prosesor yang lain. Yang kedua ada Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk memproses perhitungan pada komputer. Jadi perhitungan-perhitungan yang ada pada komputer itu diproses melalui Arithmetic Logic Unit atau ALU. Kemudian yang ketiga ada register, yaitu memori untuk menyimpan data sementara pada prosesor. Di sini saya beri catatan, yaitu semakin tinggi frekuensi pada prosesor, maka kinerja prosesor akan semakin cepat. Yang kedua ada motherboard. Bisa kita lihat pada gambar motherboard di kiri dan kanan. Untuk yang di kiri adalah jenis motherboard untuk AMD, sedangkan yang di kanan adalah motherboard untuk jenis prosesor Intel. Bisa kita lihat di sini terdapat bagian-bagian pada motherboard. Yang pertama, di sini ada soket prosesor. Kemudian di sini ada slot memori. Ini slot memori. Kemudian di sini ada chipset. Ada 2 jenis chipset pada motherboard, yaitu chipset North Bridge dan chipset South Bridge. Kemudian di sini ada slot PCI. Bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini ada slot VGA. Kemudian di sini ada konektor IDE. Ini. Ada port floppy. Di sini ada baterai CMOS. Kemudian di sini ada back panel di sini. Kemudian di sini ada BIOS, chipset BIOS. Semakin tinggi jenis prosesornya, maka desain motherboardnya juga biasanya semakin simple. Jadi motherboard Pentium 1 dan Pentium 2 itu desainnya jauh lebih banyak daripada yang sekarang ini. Untuk desain motherboard yang sekarang ini biasanya desainnya lebih simple daripada motherboard jenis prosesor yang dulu. Kemudian yang ketiga ada memori atau RAM. Di sini ada jenis-jenis RAM, yaitu meliputi EDORAM, ada DDR-RAM, kemudian ada DDR2 RAM, ada SD-RAM, ada DDR3 RAM, ada RD-RAM, dan ada SODIMM RAM. Untuk EDORAM dulu digunakan di Pentium 1, kemudian SD-RAM ini memiliki 2 SCART atau pembatas. Digunakan pada Pentium 2, 3, dan 4. Untuk DDR-RAM memiliki 1 SCART atau pembatas, digunakan pada Pentium 3 dan 4. DDR2 dan DDR3 RAM hampir sama dengan DDR-RAM tapi berbeda jumlah pin. Untuk DRAM mulai digunakan pada Pentium 4. Sedangkan SODIMM RAM ini digunakan pada laptop. Untuk perangkat display,
Di sini ada VGA card, kemudian ada juga monitor. Ini bagian-bagian dari VGA card. Di sini ada memori VGA-nya, kemudian ada grafik prosesornya, kemudian ada BIOS VGA, ada S-Video, konektor VGA, konektor DVI, kemudian ada RAM DAC. Kemudian di sini ada monitor. Untuk media penyimpanan data, di sini yang pertama ada hard disk. Untuk jenis hard disk ada IDE, SATA, dan SSD. Kemudian yang kedua ada optical drive. Jenisnya ada CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, dan DVD combo. Untuk CD-ROM ini hanya bisa untuk membaca CD. Sedangkan untuk CD-RW itu bisa untuk membaca CD dan bisa untuk burning CD. RW di sini singkatan dari read write. Kemudian untuk DVD-ROM ini digunakan untuk membaca CD dan DVD saja. Kemudian untuk DVD RAM ini digunakan untuk membaca CD, memburning CD, membaca DVD, dan untuk memburning DVD juga bisa. Sedangkan DVD combo ini hanya digunakan untuk membaca CD, membaca DVD, dan untuk memburning CD. Yang ketiga ada floppy disk. Floppy disk ini sekarang sudah mulai jarang digunakan karena media penyimpanannya yang kecil, yaitu sekitar 1,4 mega. Untuk perangkat kendali antarmuka di sini ada mouse dan keyboard. Untuk jenis mouse sendiri itu ada serial, ada PS2, ada USB, kemudian ada wireless. Untuk mouse serial ini dulu digunakan di Pentium 1 dan 2, atau dulunya ada istilah mouse trackball. Kemudian ada PS2. PS2 ini sudah mulai digunakan di Pentium 3, 4. Kemudian untuk USB masih digunakan sampai sekarang, dan wireless ini adalah mouse tanpa kabel. Kemudian untuk jenis keyboard sendiri hampir sama dengan mouse ya, ada keyboard serial, PS2, USB, dan wireless. Untuk prosedur perakitan PC, yang pertama adalah pasang prosesor ke motherboard. Jadi untuk pemasangan prosesor ke motherboard itu buka skatnya terlebih dahulu, kemudian masukkan prosesor ke dalam soket prosesor. Pastikan pemasangannya benar. Biasanya di ujung prosesor ini biasanya terdapat tanda segitiga emas. Untuk pemasangannya, segitiga emas itu ditancapkan ke dalam soket prosesor. Di dalam soket prosesor juga biasanya ada tanda segitiga emas. Jadi dipaskan, kemudian tancapkan. Setelah pas, pastikan prosesor tidak bergerak. Kemudian kunci, kemudian kaitkan. Kemudian yang kedua, pasang heatsink. Heatsink ini adalah kipas atau pendingin dari prosesor. Biasanya sebelum kita memasang heatsink pada prosesor, kita kasih namanya pasta. Baru kita letakkan heatsink di atasnya prosesor. Kemudian yang ketiga, pasang motherboard ke casing. Perhatikan bagian back panelnya. Usahakan back panelnya ini pemasangannya sudah benar pada bagian belakangnya. Kemudian yang keempat, menancapkan memori atau RAM. Di sini ada prosedurnya. Yang pertama, kalian lihat skatnya dulu. Pastikan skat pada RAM dan slotnya itu sama. Kemudian setelah itu RAM ditekan pada posisi vertikal. Dan
tekan pada ujung-ujung RAM di sini dan di sini. Tekan secara bersamaan sampai RAM terkunci dengan benar. Kemudian yang kelima, pasang power supply. Power supply ini merupakan daya dari komputer. Kemudian pasang kabel motherboard dan casing seperti ini. Di sini ada kabel SATA, ada kabel power untuk hard disk di sini. SATA ini biasanya kabelnya lebih ramping. Kemudian yang ketujuh, pasang hard disk dan DVD-RW seperti ini, seperti pada gambar. Yang kedelapan, pasang card adapter. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya ingin tahu pemahaman kalian tentang perakitan PC. Di sini saya akan menampilkan salah satu perangkat keras komputer. Perhatikan gambar yang saya tampilkan ini. Ada pertanyaan, apa nama perangkat keras komputer pada gambar di samping? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Oke, sudah. Gambar perangkat keras yang saya tampilkan adalah gambar memori atau RAM. Kemudian yang kedua, sebutkan jenis-jenis memori atau RAM. Saya kasih waktu 10 detik untuk menjawab. Oke, di sini jawabannya adalah EDORAM. Ada SDRAM, DDR-RAM, DDR2-RAM, DDR3-RAM, DDR4-RAM, Sodium RAM, dan RD-RAM. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan fungsi dari memori atau RAM. Mungkin saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab, mungkin ya. Jadi, perhatikan fungsi dari memori atau RAM ini apa. Oke, sudah. Fungsi dari memori RAM adalah yang pertama, membantu penggunaan yang multitasking pada komputer atau gadget. Jadi, biasanya jika kita menjalankan lebih dari satu aplikasi pada komputer atau gadget, itu aplikasinya dijalankan pada memori atau RAM. Di mana semakin banyak aplikasi yang kita jalankan, maka alokasi memorinya juga akan semakin penuh. Untuk itu, agar komputer bisa lebih cepat dalam memproses data, maka kita harus menambahkan RAM pada komputer atau HP kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai media penyimpanan data sementara. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita jalankan pada komputer atau gadget itu disimpan secara sementara di memori atau RAM. Data sebelum disimpan pada hard disk itu disimpan sementara di RAM. Jadi jika ada listrik mati, maka data tersebut juga akan hilang. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan cara pemasangan RAM sesuai prosedur. Mungkin saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab lagi ya. Sudah? Berikut adalah cara pemasangan RAM sesuai prosedur, yaitu yang pertama, renggangkan kunci slot memori, letakkan memori pada slot memori, pastikan pin-pin memori sejajar dengan garis slot memori, tekanlah ujung-ujung memori secara bersamaan vertikal ke bawah secara perlahan sampai berbunyi klik.
seperti pada gambar yang saya tampilkan ini. Kemudian yang kedua, pastikan kunci slot dan memori sudah terpasang dengan benar. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.